Kisah Rasul pasal 10. Kornelius melihat suatu penglihatan. Ayat 1, adalah seseorang di Kaisarea bernama Kornelius, seorang penghulu laskar dari pasukan yang dinamakan pasukan Italia. Ia saleh, dan takut akan Allah dengan seisi rumahnya. Ia memberi banyak sedekah kepada orang-orang, dan selalu berdoa kepada Allah. Kira-kira pada jam ke-9 pada hari itu, ia melihat dengan jelas suatu penglihatan, seorang malaikat Allah datang kepadanya dan berkata kepadanya, Kornelius. Dan ia menatapnya, ia menjadi takut. Lalu ia berkata, apakah ini Tuhan? Dan malaikat itu berkata kepadanya, Doamu dan sedekahmu telah naik menjadi suatu peringatan di hadapan Allah. Dan sekarang utuslah beberapa orang ke Yope untuk menjemput Simon, yang dipanggil Petrus. Ia menumpang pada Simon, seorang penyamak kulit, yang rumahnya di tepi laut. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Maka setelah malaikat yang berbicara kepada Kornelius itu pergi, ia memanggil 2 orang hamba di rumahnya, dan seorang prajurit yang saleh dari antara orang-orang yang selalu menungguinya. Dan setelah menjelaskan segala hal ini kepada mereka, ia mengutusnya ke Yope. Petrus melihat suatu penglihatan. Ayat 9, pada hari berikutnya, ketika orang-orang ini dalam perjalanannya, dan sudah dekat dengan kota itu, Petrus naik ke sotoh rumah untuk berdoa, kira-kira pada jam ke-6 tengah hari. Kemudian ia menjadi lapar sekali dan ingin makan, tetapi ketika mereka menyiapkannya, ia jatuh terlelap. Dan melihat langit terbuka, dan suatu benda seperti lembaran yang besar, diikat pada keempat sudutnya, diturunkan sampai ke bumi. Di dalamnya ada segala macam binatang di bumi yang berkaki 4, binatang buas, binatang melata, dan burung-burung di udara. Dan datanglah suatu suara kepadanya, katanya, Bangunlah Petrus, sembelih dan makanlah. Tetapi Petrus berkata, bukan begitu ya Tuhan, sebab saya belum pernah makan sesuatu yang haram ataupun najis. Dan suara itu berkata lagi kepadanya untuk kedua kalinya, Apa yang telah dihalalkan Allah, janganlah kamu katakan haram. Hal ini terjadi 3 kali, dan benda itu terangkat naik ke langit lagi. Petrus diundang ke rumah Kornelius. Ayat 17, sementara Petrus bingung di dalam dirinya, apakah arti dari penglihatan yang telah dilihatnya? Lihatlah, orang-orang yang diutus Kornelius itu telah berdiri di depan pintu dan menanyakan rumah Simon. Dan mereka memanggil, serta bertanya apakah Simon yang dipanggil Petrus sedang menumpang di situ. Dan sementara Petrus berpikir tentang penglihatan itu, Roh berkata kepadanya, Lihatlah, 3 orang sedang mencari engkau. Karena itu bangun dan turunlah, pergilah bersama mereka tanpa bimbang, sebab aku telah mengutus mereka. Kemudian Petrus turun kepada orang-orang yang diutus Kornelius kepadanya, serta berkata, Lihatlah, sayalah orang yang kamu cari, apakah maksud kedatanganmu? Dan mereka berkata, Kornelius penghulu 100 laskar, seorang yang benar dan takut akan Allah, dan kesaksiannya baik di antara semua orang Yahudi, telah diingatkan Allah melalui seorang malaikat kudus, untuk menjemput engkau ke rumahnya dan mendengarkan perkataanmu. Kemudian ia mengajak mereka masuk, memberi tumpangan kepada mereka. Dan pada keesokan harinya, Petrus pergi bersama mereka, dan beberapa saudara dari Yope menemaninya. Maka keesokan harinya, mereka tiba di Kaisarea. Kornelius sedang menunggu mereka, dan sudah mengumpulkan sanak saudara dan teman-teman dekatnya. Dan ketika Petrus masuk, Kornelius menemuinya dan tersungkur di kakinya dan menyembah dia. Tetapi Petrus mengangkatnya, katanya, berdirilah, saya sendiri juga seorang manusia. Dan sementara ia berkata-kata dengan dia, ia masuk ke dalam dan mendapatkan banyak orang sudah berkumpul. Maka ia berkata kepada mereka, kamu mengetahui bahwa haramlah bagi seorang Yahudi untuk bersekutu, atau datang kepada seseorang dari bangsa lain. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada saya, supaya saya jangan menyebut siapapun haram ataupun najis. Karena itu saya datang dengan segera tanpa keberatan ketika saya dipanggil. Karena itu saya bertanya, untuk maksud apakah kamu memanggil saya?
Dan Kornelius berkata, 4 hari yang lalu saya berpuasa sampai saat ini, dan pada jam ke-9, saya berdoa di rumah saya, dan lihatlah seorang laki-laki berdiri di hadapan saya dengan pakaian yang bercahaya. Dan berkata, Kornelius, doamu telah didengar, dan sedekahmu telah diingat di hadapan Allah. Karena itu utuslah orang ke Yope, dan panggillah ke sini Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit di tepi laut. Apabila ia datang, ia akan berbicara kepadamu. Karena itu dengan segera saya mengutus orang kepadamu, dan kamu telah berbuat baik dengan datang kemari. Karena itu sekarang kami semua hadir di sini di hadapan Allah, untuk mendengar segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepadamu. Kemudian Petrus membuka mulutnya dan berkata, sesungguhnya saya melihat bahwa Allah tidak memandang orang. Tetapi di dalam setiap bangsa, orang yang takut akan Dia, dan mengerjakan kebenaran diterima olehnya. Firman yang disampaikan Allah kepada orang-orang Israel, yang memberitakan damai melalui Yesus Kristus, Dialah Tuhan di atas semuanya. Kamu tahu tentang berita yang sudah tersebar di seluruh Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang dikabarkan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Ia pergi berkeliling melakukan perbuatan baik dan menyembuhkan semua orang yang ditindas setan, sebab Allah menyertainya. Dan kamilah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya, baik di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dialah yang dibunuh oleh mereka, dengan menggantungkannya pada sebuah kayu. Tetapi Allah membangkitkan Dia pada hari ketiga, dan menyatakannya secara terbuka. Bukan kepada semua orang, tetapi kepada saksi-saksi yang dipilih sebelumnya oleh Allah, yaitu kepada kami, yang telah makan dan minum bersama dengan Dia sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia memerintahkan kami untuk memberitakan kepada orang-orang, dan menyaksikan bahwa Dialah yang telah ditetapkan oleh Allah, menjadi hakim atas orang hidup dan mati. Tentang Dia semua nabi memberi kesaksian, bahwa melalui namanya, siapapun yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa. Sementara Petrus sedang mengatakan kata-kata ini, Roh Kudus turun ke atas mereka semua yang mendengar perkataan itu. Maka orang-orang bersunat yang percaya, yaitu seberapa banyak yang datang bersama dengan Petrus menjadi heran, sebab kepada orang-orang kafir pun dicurahkan karunia Roh Kudus. Sebab mereka mendengar orang-orang ini berbicara di dalam bahasa lidah, dan membesarkan Allah. Kemudian Petrus menjawab, dapatkah seseorang mencegah air sehingga mereka tidak dibaptiskan, yang telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia memerintahkan mereka untuk dibaptis di dalam nama Tuhan, kemudian mereka memintanya untuk tinggal beberapa hari.